Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam punya Pak Ogah. Cakepnya mana, Bu? Daun salam punya Pak Ogah. Yang jawab salam Al-Fakir doakan masuk surga, amin. Sekali lagi ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh agama yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati pula para tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Majabaru, Komplek BMW Sektor 2 ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan wabil khusus yang kami hormati Bapak Lurah Bapak Dadai, kemudian yang kami hormati Bapak Ketua RW Bapak Hambali beserta jajarannya, yang kami hormati pula Bapak Ketua RT Bapak Agus beserta jajarannya, kemudian Al-Ustadz Badruzzaman selaku Ketua DKM, kemudian Al-Ustadz Edi selaku kering kita yang Masya Allah luar biasa suaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau. Dan juga kami hormati kepada Ketua Majelis Ta'lim Musalla Al-Muhajirin Ibu Nur Hayati, dan yang kami hormati pula Ketua Panitia Bapak Asim, dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita pula Bapak Binmas. Hadirin Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bersyukur kepada Zat yang mengatur, yang mengurus, yang memiliki alam semesta ini. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang luar biasa. Allah yang mengatur bumi ini. Ya, dalam Al-Qur'an di ayat kursi dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah. Allah yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia.
yang hidup terus menerus dan mampu mengurus diri sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau model seperti kita manusia tidak akan pernah mampu untuk mengurus diri sendiri. Benar? Betul Bapak Ibu? Seorang suami yang dititipkan oleh Allah kepada istrinya tidak mampu mengurus dirinya. Seorang istri yang dititipkan oleh Allah kepada suaminya tidak mampu juga mengurus dirinya. Apalagi yang namanya anak-anak sangat butuh perhatian dan diurus oleh kedua orang tuanya. Ketidakmampuan mengurus ini adalah sifat lemah yang dimiliki oleh makhluk. Dan Allah Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa taala jauh daripada sifat lemah itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengantuk apalagi tertidur. Karena sifat mengantuk dan tidur itu adalah sifat lemah yang dimiliki oleh makhluk. Jadi Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala mengantuk dalam mengurusi bumi ini? Apa yang terjadi? Jadi ibarat kita Bapak Ibu naik motor, naik kendaraan dalam keadaan mengantuk, apa yang terjadi? Masya Allah, subhanallah. Ya, pagar tetangga hancur, habis. Kenapa? Ngantuk. Ya. Kenapa? Karena ngantuk, apalagi tertidur. Ya. Oleh karena itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurus bumi ini dalam keadaan ngantuk? Dan itu mustahil, Bapak Ibu sekalian. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Suami yang dititipkan kepada istri adalah milik Allah. Istri yang dititipkan kepada suami adalah milik Allah. Anak-anak yang dititipkan kepada kedua orang tuanya adalah milik Allah. Jadi semua kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau memuji Allah itu Bapak Ibu tidak akan ada habisnya. Allah karim. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiap hari makbarahnya diziarahi oleh orang-orang yang ingin duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidnya tidak pernah sepi dari orang-orang yang ingin duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak? Orang senang duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau kita punya kekasih, punya pasangan hidup, kita senang duduk dekat dengan pasangan kita, tapi demi Allah Bapak Ibu sekalian, pasangan kita itu belum tentu menjamin kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita senang duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan membebaskan kita daripada azab api neraka. Masya Allah. Jadi kita yang mengaku cinta kepada beliau, yang mengaku rindu kepada Rasulullah, hendaklah senantiasa perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu senang selawat? Bapak-bapak senang selawat? Senang. Ya Masya Allah. Anak-anak kita ajarkan selawat agar menumbuhkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelihatan ibu-ibu yang suka selawatan biasanya wajahnya lain. Bapak-bapak yang suka kelihatan selawatan wajahnya lain, beda, cerah, indah. Ya, barokah selawat yang dibacakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang tadi yang dikutip oleh Bapak RW kita luar biasa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Masya Allah. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah Bapak Ibu, bukan jabatan, bukan harta kekayaan, bukan tampang yang ganteng yang cantik, bukan aset yang banyak, tetapi apa Bapak Ibu sekalian? Takwa yang dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah melihat pada diri kita itu adalah takwa kita. Dan demi Allah, hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-faqir walaupun berdiri di sini demi Allah belum tentu mulia. Belum tentu mulia daripada hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hadirin lebih mulia daripada al-faqir. Tetapi ada kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita wajib saling nasihat menasihati. Tetapi yang paling penting daripada nasihat itu adalah ketakwaan di hadapan Allah
Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu 28 Rajab 1447 Hijriah. Di antara hamba Allah yang tengah beraktivitas hari ini, kenapa Bapak Ibu yang terpilih hadir memenuhi undangan Allah ini? Kenapa cuma Bapak dan Ibu yang hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, berapa banyak penduduk di komplek ini? Berapa banyak manusia yang ada di komplek ini? Tetapi yang Allah panggil hadir ke majelis ini hanyalah Bapak Ibu yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Lihat, perhatikan kalimatnya, man, barang siapa, baik tua maupun muda, besar kecil, laki maupun perempuan, yuridillahi bihi khairan, yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, yang diinginkan baik oleh Allah. Apa yang diinginkan baik oleh Allah? Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, demi Allah bukan harta yang pertama kali diberikan, bukan jabatan yang pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, jangan bangga ketika kita diberikan harta oleh Allah. Jangan bangga ketika kita diberikan jabatan yang tinggi oleh Allah, karena belum tentu menjamin kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dan orang yang akan mendapatkan kebaikan itu adalah orang yang pertama kali ditautkan hatinya untuk memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian ada keinginan dalam hati kita, cinta kepada ilmu agama, ingin sering hadir ke majelis ilmu, berarti tanda Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Tetapi saat ini luar biasa Bapak Ibu, jabatan dijadikan patokan sebagai kebaikan, kemudian punya banyak harta dijadikan patokan sebagai kebaikan. Tetapi dia tidak sadar bahwa kebaikan hakiki adalah kecintaan seseorang itu pada ilmu agama. Oleh karena itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di dalam majelis ini kita luruskan niat sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Ketua DKM kita Al-Ustaz Badruzzaman. Luruskan niat kita. Hadir ke majelis ilmu ini harus ada oleh-oleh yang kita dapat. Bagaimana kita mulai? Dari tulus keikhlasan hati kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama hadirin muliakan Allah. Kemudian keutamaan yang kedua, sebelum saya masuk materi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, perhatikan, yang berjalan, sebelum berjalan dia menyiapkan dirinya, menyiapkan niatnya hadir ke majelis ilmu, ya, yaltamisu fihi ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai diksi salakah. Padahal berjalan itu banyak Bu dalam bahasa Arab. Ada dalam bahasa Arab itu namanya masya, ada jahada. Tetapi kenapa Rasulullah SAW memakai diksi salakah di sini? Seakar kata dengan kata suluk. Ya, orangnya yang mengerjakan suluk itu menyamakan salik. Orang yang mujahadah, orang yang riyadah sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya salik. Tetapi untuk hal ini Rasulullah SAW memakai kata salakah, ingin mengingatkan kepada kita umatnya kalau niat untuk hadir ke majelis ilmu itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita berjalan ke majelis ilmu, maka jaminannya luar biasa Bapak Ibu. Apa? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua hadir ke majelis ilmu dengan niatan mengharap ridha Allah, mendapatkan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
insya Allah akan membahas tema yang luar biasa karena momennya Isra Mi'raj. Namun sebelum itu Bapak hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini, insya Allah Al-Fakir ada hadiah. Insya Allah. Apa pertanyaannya Ustaz? Pertanyaannya, sukses dan gagalnya suatu ibadah itu ditentukan oleh apa? Apa? Niat. Ibu, ada yang jawab niat. Sekali lagi Ustaz. Sukses dan gagalnya suatu ibadah itu ditentukan oleh apa? Oleh niat. Ada yang jawab. Padahal niat itu adalah urusan hati kita. Rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban yang benar dari apa sukses dan gagalnya suatu ibadah itu adalah persiapannya. Dalam bahasa Arab disebut al-isti'dad, persiapan. Ya. Makanya bulan Rajab ini oleh para ulama dikatakan sebagai bulan persiapan. Persiapan untuk apa Bapak Ibu? Persiapan untuk menuju bulan yang paling agung, yakni bulan suci Ramadan. Makanya kita disunahkan Bapak Ibu di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak apa? Memperbanyak puasa. Ya, Rajab kita disunahkan memperbanyak puasa. Masuk ke Sya'ban apalagi kita juga disunahkan memperbanyak puasa sesuai apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seringkali banyak puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kenapa? Sebagai persiapan ketika memasuki bulan Ramadan. Orang Bapak Ibu, ya, kita kalau sudah siap hadir ya di bulan Ramadan ya dengan memperbanyak puasa di bulan Rajab ini, maka insya Allah lambung kita sudah siap, fisik kita sudah siap, mental kita sudah siap hadir masuk ke bulan Ramadan, maka insya Allah melaksanakan bulan Ramadan penuh kekhusyuan. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, Rajab tidak pernah puasa, Sya'ban apalagi, tiba-tiba langsung masuk Ramadan puasa. Siang-siang Majah Baru panas, hari pertama Ramadan Majah Baru panas. Akhirnya masuk ke rumah, buka lemari es, buka tutup, nggak ada orang rumah. Akhirnya ambil marjan, campur es, minum, glek, batal puasanya. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Ibarat orang mau main apa? Ibarat orang mau lari maraton, ikut perlombaan lari maraton, tidak pernah pemanasan, tidak pernah persiapan, ya ujuk-ujuk ikut lomba lari maraton. Jangankan lari maraton yang jauh sampai 500 meter, 100 meter udah gelagapan, syukur tidak pingsan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Makanya sukses atau gagalnya suatu ibadah itu tergantung persiapan kita. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalkan lagi, siapa yang paling utama atau yang pertama hadir ke masjid atau hadir ke mushola, maka potensi khusyuknya, berhasilnya dalam sholatnya itu lebih besar. Hadir ke masjid pertama kali dia masih bisa sholat tahiyatul masjid, ditambah lagi apa? Bisa sholat qobliyah. Kemudian ketika iqamah takbir bersama imam, tenang. Tapi bayangkan orang ya, yang ketika tidak ada persiapan, ujuk-ujuk iqamah, mau hadir ke masjid, jalan cepat, akhirnya ketika takbir Allahu Akbar ngos-ngosan. Kenapa? Karena tidak disiapkan. Ya, tidak berhasil, tidak ada keberhasilan dalam ibadah sholatnya. Jadi ini yang paling penting. Pertanyaan kedua Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa hubungan atau korelasi ya dalam konsep Rasulullah yakni al-isti'dad dengan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa hubungan persiapan konsep Rasulullah ini dengan materi kita yakni al-Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan pertanyaannya adalah, apa misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj? Bapak Ibu, apa misi utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hadir bertemu Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sholat. Misi utamanya adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bukan sholat. Sholat itu adalah oleh dari peristiwa Isra Mi'raj. Tapi inti utama atau misi utama daripada Isra Mi'raj itu adalah bertemunya kekasih dengan yang dikasihi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena misi ini besar, misi ini adalah misi utama, bahkan dikatakan tidak ada misi yang besar daripada misi ini, maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Rasulullah dengan persiapan yang begitu matang. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sebelum bertemu dengannya. Apa persiapannya? Apa persiapannya? Pertama, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni dengan persiapan batin. Maksudnya apa Ustaz persiapan batin itu? Ya, setidaknya ada 3 kata para ulama. Persiapan batin ketiga, sedikit demi yang pertama, sedikit demi sedikit kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dunia itu dihapus. Sedikit demi sedikit kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dunia itu dihapus. Yang pertama, Allah hapus kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kedudukan Bapak Ibu sekalian. Dengan apa dihapusnya? Dengan wafatnya pemanda beliau tercinta yakni Abu Thalib. Apa hubungan Abu Thalib dengan kedudukan Rasulullah? Oh, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Adanya Abu Thalib di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tidak ada yang menandingi. Orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu tidak berani secara directly, secara langsung mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama masih ada Abu Thalib. Maka dengan adanya Abu Thalib di samping Rasulullah, kedudukan Nabi ini begitu dimuliakan. Segan orang-orang. Maka diambillah kedudukan ini oleh Allah dengan wafatnya paman tercinta ini Abu Thalib. Kedudukan dalam bahasa sosial disebut dengan tahta, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, diambil kecintaannya terhadap harta. Dengan apa? Terjadi pembaikotan. Bani Hashim tidak boleh berjualan, dilarang oleh kaum musyrik. Tidak boleh berjualan, tidak boleh berbisnis. Dagangan Rasulullah tidak boleh dijual, dan Rasulullah tidak boleh mengambil dagangan dari luar. Sehingga apa? Terjadi kemerosotan ekonomi daripada Rasulullah SAW, sehingga banyak kehilangan harta. Yang kedua, kecintaan Rasulullah SAW diambil yakni dari hartanya. Yang ketiga, hadirin dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diwafatkannya istri tercinta beliau yakni Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Karena misinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai bawa tahta, jangan sampai bawa harta, jangan sampai bawa wanita. Bapak Ibu, kalau kita ingin sholatnya kita sukses, maka jangan sampai kita membawa harta, tahta, dan wanita dalam sholat kita. Selama itu masih ada, jangan berharap kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Tapi ini susah Pak ya. Ini susah. Jangankan ketiganya. Oh, kita baru takbir Allahu Akbar. Sandal tadi mana ya? Oh iya, arisan kemarin belum bayar. Oh ya, cicilan motor kemarin belum bayar. Ingat dunia Pak. Maka jangan harap bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah itu Bapak Ibu pernah mengalami syok yang berat, kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena ditinggal istri tercinta beliau Sayyidatina Khadijah. Kenapa Rasulullah SAW sedih begitu luar biasa? Bahkan di riwayat dalam suatu riwayat dikatakan bahwa kewafatan Sayyidatina Khadijah itu dimasyhur dalam riwayat sebagai ayyamul huzn. Ya, hari kesedihan. Rasulullah SAW itu Bapak Ibu adalah orang yang paling sabar, manusia yang paling ikhlas, manusia yang paling tawakal. Ditinggal istrinya wafat, nangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena Sayyidatuna Khadijah itu adalah perempuan yang salihah. Hadirin
dimuliakan Allah, Sayyidina Khadijah itu memiliki 4 keutamaan Bapak Ibu. Beliau tidak hanya cantik, ya, tetapi beliau juga kaya. Beliau pintar dan juga beliau adalah akhlaknya baik. Ya, di Majabaru ini kalau ada perempuan memiliki 4 kriteria ini luar biasa Pak. Langsung laporan ke Pak RW. Kenapa Ustaz? Stok terbatas, unlimited, termasuk perempuan yang terlindungi Bapak Ibu. Ya, tetapi kenyataannya nggak begitu. Ada perempuan yang cantik tapi tidak kaya. Ada yang cantik kaya nggak pintar. Ada yang cantik kaya pintar nggak soleha. Ya. Makanya saya sering tanya, sering ditanya oleh ibu-ibu, Ustaz, ya, ciri-ciri perempuan soleha itu apa Ustaz? Ciri-ciri perempuan soleha itu Bu, kalau ibu wafat, suaminya nangis. Nah, jadi kalau misalkan suami saya nggak nangis, saya nggak soleha. Iya. Oh ya udah, terima kasih Ustaz, nggak jadi dia konsultasinya, pergi Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan itu? Ciri-ciri orang soleha, perempuan soleha itu ketika istrinya wafat, suaminya nangis. Apa ada yang nggak nangis Ustaz? Ada. Ketika istrinya wafat, dia senyum, senang dia. Ketika ditanya oleh anaknya, Pak, kenapa Bapak nggak nangis padahal hari ini adalah hari kewafatan ibunda tercinta? Ketahuilah nak, Bapak telah hari ini adalah hari yang paling membanggakan buat Bapak, hari yang paling menggembirakan buat Bapak. Kenapa? Karena Bapak telah terlepas dari cengkraman mak lampir. Dari pusing mikirin istrinya tiap hari marah-marah Bapak Ibu. Ya. Jadi ciri-ciri perempuan soleha itu ciri-ciri perempuan soleha itu adalah harus bagus akhlaknya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah persiapan batin ya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebelum berangkat Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni dengan persiapan yang kedua. Persiapan apa Bu? Fisik. Fisiknya disiapkan, zahirnya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh malaikat Jibril. Dimandikan Bapak Ibu. Ini apa? Pelajaran bagi kita sebelum menghadap Allah, sebelum sholat, mandi Bapak Ibu. Jangan sampai nggak mandi. Ya. Coba bayangkan misalkan Bapak Ibu sholat 3 hari nggak mandi, apa rasanya? Masya Allah. Ketika takbir pertama Allahu Akbar, reaksi temannya samping kanan kirinya langsung. Oh. Ditambah lagi ketika sujud, Allahu Akbar. Pas sujud tangannya dilebarkan. Allah karim, demi Allah, karpet musola yang awalnya bau minyak kasturi jadi bau minyak nyong-nyong Bapak Ibu. Kenapa? Karena baunya luar biasa. Ya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Rasulullah dimandikan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwudukan oleh malaikat Jibril dengan air Zamzam. Diwudukan Bapak Ibu. Apa itu artinya diwudukan? Disucikan. Disucikan. Apa yang disucikan? Anggota tubuh yang rentan berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anggota wudu yang utama itu ada 4 Bapak Ibu. Pertama apa? Wajah. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, kepala atau rambut. Yang keempat adalah kaki. Coba perhatikan Bapak Ibu. Keempat anggota utama wudhu ini adalah anggota yang rentan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar Bapak Ibu? Benar. Coba lihat, maka kita bayangkan ketika kita membersihkan, ketika berwudhu, mengusap wajah kita bayangkan seakan-akan kita menghapus atau mensucikan penglihatan mata kita yang seringkali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membasuh tangan kita, seakan-akan kita mensucikan perbuatan buruk kita yang keluarkan daripada tangan kita. Ketika kita juga mengusap kepala kita, kita bayangkan kita mensucikan pikiran-pikiran kotor kita. Ketika kita mensucikan tangan kaki kita, kita bayangkan kita mensucikan
ketika penglihatan suci, perbuatan suci, kemudian pikiran suci, langkah suci, maka nyuwun sewu siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batin disiapkan, zahir disiapkan, kemudian siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Itu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah menjelang Isra wal Mi'raj. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesedihan yang luar biasa. Malaikat Jibril berkata, menghibur hati Rasulullah SAW, lalu mengatakan, ya Muhammad, aku datang kepadamu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur hatimu. Dengan cara apa Jibril? Aku sudah sedih. Dengan cara apa Jibril? Aku akan mengajakmu jalan-jalan, mengajakmu berwisata, mengajakmu rekreasi. Jadi ini pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mumet, sedih, galau, stres, maka coba cari suasana baru, jalan-jalan. Bapak, kalau istrinya sumpah, istrinya stres, ajak jalan-jalan, Pak. Jangan biarkan di rumah dekem aja, jangan biarkan di rumah diem aja, ya. Tapi biasanya, bapak-bapak, tempat wisata yang paling senang buat ibu-ibu dua. Satu, ke toko emas. Tuh, sesumpah apapun ibu-ibu, kalau diajak ke toko emas langsung cengar. Ya, yang kedua, mall. Nah, itu senang tuh. Biasanya ibu-ibu tuh kalau diajak ke mall, Ustaz nggak ada duit. Ya, siapa suruh belanja? Kan saya bilang suruh ajak ke mall. Ya walaupun nggak apa-apa, walaupun ngadem jalan warawiri, yang penting ngadem nggak apa-apa. Sekedar menghilangkan stres istri kita. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah SAW, malaikat Jibril mengatakan, aku akan mengajakmu jalan-jalan wahai Rasulullah. Dan yang kedua, tidak hanya jalan-jalan wahai Nabi, engkau akan dipertemukan dengan nabi-nabi senior. Siapa wahai Jibril? Engkau akan dipertemukan di situ, ada Nabi Adam, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa, ada Nabi Idris, ada Nabi Musa, bahkan sampai ada Nabi Ibrahim. Senang hati Rasulullah, Bapak Ibu. Senang luar biasa. Tidak hanya itu Rasulullah, tidak hanya itu, engkau akan diberangkatkan, akan diajak bertemu langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar kalimat ingin dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang luar biasa, sehingga kesedihan yang beliau alami tidak beliau pikirkan lagi, hilang seketika. Ya, hadirin malaikat Allah Subhanahu wa taala, inilah merupakan apa? Ketika kita sumpah stres, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diajak jalan-jalan, dipertemukan oleh nabi-nabi seniornya, kemudian ketika akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Palestina itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, Palestina itu luar biasa. Bahkan dikatakan Palestina itu tanahnya adalah tanah yang paling subur, enak, indah sekali. Maka Rasulullah dalam satu riwayat di situ sampai ke Masjidil Aqsa, beliau melaksanakan sholat berjamaah. Beliau mengerjakan sholat secara berjamaah dan diimami langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan makmumnya adalah para nabi dan rasul terdahulu. Ya. Ada 3 pelajaran Bapak Ibu. Ada 3 pelajaran. Apa pertama? Rasulullah SAW menjadi imam, kemudian makmumnya adalah para nabi dan rasul, dan yang ketiga pelaksanaan berjamaah itu di masjid. Hikmahnya 3, bahwa sholat yang terbaik itu adalah sholat yang dikerjakan di masjid. Ya. Sholat yang dikerjakan secara berjamaah di masjid. Maka Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapak, udah stop sekarang. Jangan sholat di rumah, Pak. Hadir ke musola, hadir ke masjid, sebagai ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, secara berjamaah. Orang-orang sekarang malas.
datang ke masjid. Padahal berjamaah itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, salat jamaah itu merupakan salat paket Bapak Ibu. Kenapa dibilang salat paket Ustaz? Karena satu orang daripada anggota orang yang berjamaah itu diterima salatnya, maka seluruh jamaah itu diterima. Beda kalau misalkan Bapak salat sendirian di rumah, nggak diterima salatnya, habis ganjarannya Pak. Sekarang pilih mana ayo? Pilih salat di mushola berjamaah, walaupun Bapak nggak khusyuk, walaupun Bapak misalkan tolak-tolak atau misalkan Bapak nggak khusyuk, ya, tetapi ada satu daripada anggota jamaah itu yang khusyuk salat diterima oleh Allah, maka semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita salat, orang Islam itu salat, maka pilihlah imam yang baik. Pilihlah imam yang baik. Baik apanya Ustaz? Baik bacaan salatnya, betul tajwidnya, makharijul hurufnya, sesuai dengan kaidah ilmu Al-Quran. Tidak hanya itu, tetapi punya hafalan yang banyak. Maka di dalam kitab fikih, ya, dalam kitab fikih itu kategori menjadi imam itu ada 4. Siapa? Orang yang paling bagus bacaan Al-Qurannya dan orang yang paling banyak hafalannya. Kalau misalkan ada 2 imam yang sama-sama, maka ya pilihlah yang kedua, apa? Yang paling banyak hafal hadisnya. Kalau masih sama, pilihlah yang ketiga, orang yang paling sunnah, yang paling mengerti fikih. Kalau juga masih sama, maka pilihlah yang keempat, yakni orang yang imam yang paling tua. Jadi Bapak Ibu, imam yang paling tua itu, imam tua itu dikategorikan dalam fikih nomor 4. Enggak usum Pak, enggak musim imam itu tua, enggak musim. Ya. Orang-orang sekarang luar biasa Mas. Iya Ustaz, tapi imamnya sudah senior Ustaz, udah 30 tahun imam di masjid ini Ustaz, dan enggak mau diganti. Allah karim, harus tahu diri. Ya, kita panggil imam-imam yang terbaik. Anak-anak muda kita siapkan untuk menjadi imam. Untuk apa? Agar hati jamaah itu senang Pak. Senang. Coba kalau misalkan ya, sholat di imam, mohon maaf, non sewu, di imam yang mohon maaf al-fatihahnya luar biasa. Ya, ketika membaca alhamdulillahi yang biasanya kan begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini beda. Karena sudah sepuh imamnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ngalamin, bukan alamin. Tambah lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, itu hancur artinya. Yang seharusnya Tuhan semesta alam, ini menjadi Tuhan orang-orang sakit. Ini bahaya, ya. Ditambah lagi misalkan ketika sudah masuk ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena imam sepuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda artinya. Sudah jauh. Ya. Maka yang pertama apa? Selain sholat di masjid, kemudian secara berjamaah, dan pilihlah imam yang bagus. Ini adalah pelajaran untuk kita Bapak Ibu sekalian. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat secara berjamaah di Masjidil Aqsa, maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'raj, naik langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, naik langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, naik langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, naik langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, naik langit keenam bertemu Nabi Musa, dan naik ke langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian seluruh nabi-nabi yang ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua menguatkan nubuah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menimpamu saat ini sudah pernah menimpa kami semua terdahulu. Pelajaran bagi kita Bapak Ibu, kalau kita sumpah
Kalau kita stres, maka datang kepada alim ulama, datang kepada tokoh masyarakat, curhat, ya, minta nasihat. Tapi biasanya orang yang ketika dia curhat mengeluhkan masalahnya, kemudian orang yang dimintai tolong itu lebih parah musibahnya, biasanya hatinya tenang, Pak. Biasanya hatinya tenang. Misalkan ibu-ibu curhat kepada temannya, "Jeng, curhat dong." "Iya, ada apa, Jeng?" "Suami saya minggat, Jeng. 3 bulan gak pulang-pulang." "Iya, ya udah sabar. Itu lumayan 3 bulan. Suami saya itu 3 tahun Jeng gak pulang." Lebih parah Bapak Ibu. Langsung pamit. "Oh gitu ya Jeng. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum," pulang. Kenapa? Karena hatinya senang, tenang. Karena ternyata ada orang yang lebih parah musibahnya, yang lebih parah ujiannya daripada saya. Itulah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diberi nasihat senang. Kenapa? Karena nabi-nabi terdahulu ujiannya jauh lebih berat, jauh lebih luar biasa dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Inilah puncak daripada kebahagiaan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah." Penghormatan, salawat, kebaikan dan keberkahan hanya untukmu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Salam selamat dan rahmat kepadamu wahai nabi. Rasulullah senang, Pak, dijawab salamnya oleh Allah. Kemudian dia ingat kepada kita, kepada umatnya, "Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin." Selamatan bagi kami, rahmat bagi kami, dan kepada orang-orang soleh di antara kami. Makanya ketika kita tahiyat jangan main-main Bapak Ibu. Kita ketika tahiyat itu kita membaca dialog yang luar biasa, dialog yang mulia, diskusi yang agung antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah sholat yang awalnya 50 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh baginda Rasulullah SAW menyuruh salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah menerimanya. "Bala ya Rasulullah, saya terima ya Rasul, ya Allah." "Bala ya Allah, saya terima ya Allah." Kemudian setelah mendapat perintah salat itu, Rasulullah turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ditanya oleh Nabi Musa, "Ya Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku diperintahkan wahai Musa untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari." 50 waktu? Iya. "Kamu terima?" Iya. "Serius kamu terima?" Iya, saya terima. "Kamu gak mikir umatmu tah? Kamu gak mikir umatmu tah? Umatmu tuh kecil-kecil. Mereka gak akan sanggup Muhammad sholat sehari 5 waktu, 50 waktu, tidak akan sanggup. Datang kembali kepada Allah, hadir lagi kepada Allah, tawar, umatmu gak akan kuat." Kemudian Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan dan minta keringanan. Kemudian terjadi negosiasi antara Allah dan Rasulullah yang awalnya 50 turun 40, kemudian turun 30, turun 20, hingga akhirnya turun ketentuan sholat sehari 5 waktu dalam sehari semalam. Bertemu lagi dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ditanya lagi, "Muhammad, sudah berapa?" "Tinggal 5 wahai Nabiullah Musa." 5 itu masih berat Muhammad, masih berat Muhammad. Kemudian bagaimana? Minta lagi, tawar lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Rasulullah SAW? "Cukup wahai Musa, aku sudah malu. Aku sudah malu, tidak mau lagi. Udah cukup 5 waktu ini dalam sehari." Kemudian Rasulullah SAW pulang, turun menceritakan kepada seluruh penduduk Makkah
bahwa apa yang dialami peristiwa semalam itu adalah peristiwa yang luar biasa. Kemudian Rasulullah menceritakan bahwa beliau pernah ketemu dengan kafilah, pernah bertemu dengan ini, pernah bertemu dengan itu, dengan orang ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang Mekah yang pernah ke Palestina bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apakah engkau pernah melihat bangunan ini? Apakah engkau pernah melihat pohon ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan detail dan luar biasa, lugas detail. Kemudian hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendengarkan daripada apa yang peristiwa semalam Rasulullah rasakan terheran-heran dan terkaget-kaget. Tetapi hadirin mulakan Allah, keheranan daripada orang-orang Mekah itu akan muncul 3 karakter di antara mereka. Karakter pertama, orang yang benci kepada Rasulullah SAW bertambah kebenciannya. Orang yang setipis imannya menjadi murtad, kembali kepada agama nenek moyangnya. Dan yang ketiga, orang yang kuat imannya semakin kuat mendengar apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ini pelajaran untuk kita Bapak Ibu. Setiap musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita, maka pasti ada 3 hal ini. Ada orang yang semakin beriman kepada Allah, ada orang yang musyrik, ada yang ketiga ada orang munafik. Maka setiap musibah yang dialami oleh orang Islam itu memunculkan 3 hal ini. Kita bertanya pada diri kita, kita ada di mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, bertambahkah iman kita kepada Allah? Justru kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang semakin mantap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana kisah tentang Isra Mi'raj dan pelajaran yang diambil dari perjalanan singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncaknya keimanan diuji oleh Allah, keislaman diuji oleh Allah dengan perjalanan Nabi tentang Isra wal Mi'raj, dan yang ketiga tentang keihsanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ihsan itu apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat misalkan dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Makki, di dalam kitab Arba'in An-Nawawi ada 42 hadis di situ Bapak Ibu yang menjelaskan tentang pokok-pokok agama. Di hadis yang kedua disebut juga dengan hadis Jibril. Di ujung hadisnya dijelaskan, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan? Rasulullah SAW menjawab, "Al-ihsan huwa an ta'budallah ka'annaka tarah wa lam takun tarah fa innahu yarak." Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, maka seakan-akan engkau melihatnya. Tetapi kalaupun kau tidak mampu melihatnya, maka bayangkan, pikirkan, hayati bahwa seakan-akan dia melihatmu. Lalu bentuk ihsan itu apa Bapak Ibu? Bentuk ihsan itu adalah salat. Nah, ini adalah oleh-oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk ihsan itu adalah salat, dan salat itu mempunyai tujuan dan fungsi. Maka sesuai dengan tema saat ini adalah raih kesempurnaan Islam melalui ibadah yang berkualitas. Bagaimana cara ibadah yang berkualitas itu? Lihatlah bagaimana kita meraih salat yang berkualitas, bagaimana kita bisa meraih salat yang dapat mencegah daripada perbuatan buruk, fahsya dan mungkar. Maka lihatlah, setidaknya memiliki 2 alasan atau 2 pendekatan. Bagaimana agar sholat kita berkualitas, sholat kita benar? 2. Pertama, ketika kita melaksanakan sholat atau sebelum kita melaksanakan sholat, luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan unsur-unsur dunia dalam diri kita. Niatkan hati kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada keinginan ingin dianggap orang ahli ibadah. Jangan terpikirkan ketika kita mau sholat ingin dipuji oleh orang lain. Hal ini
Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Nawawi dalam satu hadis dalam buku itu, kitab itu menjelaskan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, bahwa mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa segala amal ibadah yang dikerjakan oleh hamba Allah itu tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang diharapkan itu sesuai dengan niatnya. Kalau Bapak Ibu sholat ingin mendapatkan pujian orang lain, mungkin iya akan dapat, tetapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat. Ingin dianggap orang soleh, bisa dapat, tetapi belum tentu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi, luruskan niat kita dalam sholat kita. Bayangkan, aku hanya mengharap ridhamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kita dalam firman-Nya surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kepadamu wahai manusia untuk menyembah Allah dengan semurni-murninya ibadah. Murnikan, luruskan niat hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, hadirin malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana kita bisa meraih salat yang berkualitas? Pahami, mengertilah bacaan salat kita. Kenapa banyak orang salat itu lalai, bahkan sampai lupa rakaatnya, Bapak Ibu? Bukan salah dirinya, bukan karena keinginan dirinya untuk lupa. Kenapa? Karena dia tidak mengerti bacaan salat yang ia baca. Dia lalai. Kenapa dia lalai? Karena nggak paham apa yang dibaca. Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulai dari Al-Fatihah sampai salam, berapa persen kita sudah faham Bapak Ibu bacaan salat kita? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Itu menjadi pertanyaan. Ibaratkan gini Bapak Ibu sekalian, kenapa orang itu senang belajar matematika? Kenapa orang itu senang belajar fisika, kimia atau eksak lainnya? Kenapa? Karena dia faham, mengerti. Orang yang mengerti matematika, orang yang paham kimia, senang dia mengerjakan. Tetapi coba tanya kepada orang yang nggak paham matematika, jangankan suruh belajar matematika, lihat angka udah pusing Bapak Ibu. Lihat angka udah pusing. Kenapa? Karena nggak paham, nggak ngerti. Ya, makanya tidak suka. Sama dengan sholat. Kenapa sholat ada orang yang sholat itu terburu-buru, bahkan lalai sampai lupa rakaat? Karena dia tidak merenungi, memahami bacaan sholat dia. Akhirnya sholatnya terburu-buru, sholatnya tergesa-gesa. Ya, bahwa ingat Bapak Ibu, orang yang sholatnya tergesa-gesa, orang yang lalai, orang yang lupa, disebutkan atau dikategorikan orang yang lalai dalam Al-Quran. Coba ingat di dalam surah Al-Ma'un apa bunyinya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Coba. Orang yang lalai itu dalam salatnya ada orang yang ria. Ya. Ya, orang yang ria, ingin dipuji ibadahnya. Hal lainnya apa? Tidak mengerti makna daripada bacaan salat itu. Orang Pak, kalau mengerti bacaan salatnya, mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, merenungi setiap maknanya, bahkan membaca Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sampai ke lafaz Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Merenungi, memahami, bisa-bisa sampai nangis Bapak Ibu sekalian. Dan sholat itu bisa lama. Kenapa? Karena nikmatnya sholat ketika khusyuk. Di mana datanya khusyuk itu? Karena dia faham. Makanya orang-orang soleh terdahulu Bapak Ibu sekalian, sholatnya bisa lama, sholatnya bisa khusyuk. Kenapa? Karena dia faham, mengerti bacaan sholat yang ia baca.
Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, fahamilah makna dan bacaan daripada sholat itu. Maka orang yang lurus niat sholatnya, lurus niatnya karena Allah, kemudian faham maknanya, faham bacaannya, maka akan melahirkan sifat apa dalam Al-Quran? As-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Benar yang dikatakan bahwa sholat itu akan mencegah pelaku sholatnya daripada perbuatan fahsya dan munkar. Benar adanya kalau sholatnya berkualitas, kalau sholatnya benar. Kenapa saat ini umat Islam banyak sekali orang yang sholat, tetapi sholatnya tidak mencerminkan dia sholat, tetapi kehidupannya, akhlaknya, tabiatnya tidak mencerminkan dia sholat. Sholat masih berbohong, sholat masih sombong, sholat masih mencuri, sholat masih korupsi. Kenapa? Karena esensi sholat tidak ia bawa ketika menjalani kehidupan. Nilai-nilai sholat tidak ia bawa dalam kehidupannya. Kenapa? Karena banyak lalainya dalam sholatnya. Hadirin walakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pejabat kalau sholatnya baik maka tidak akan semena-mena kepada rakyatnya. Betul Bapak Ibu? Betul. Pejabat yang sholatnya bagus maka akan memikirkan kemakmuran rakyatnya. Orang yang punya harta yang banyak, sholatnya bagus, maka insya Allah dia akan menjadi hartawan yang dermawan. Orang yang alim, ustadz, kiai yang sholatnya bagus, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan popularitas yang akan dicari, tapi bagaimana ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang diharapkan. Bagaimana dia ilmunya bermanfaat untuk umat, bukan popularitas yang dicari, bukan amplop yang dicari Bapak Ibu. Luar biasa ya. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu sholat itu mendidik kita dengan berbagai macam banyak hal. Satu contoh Ibu, sholat itu mengajarkan kita tentang kerendahan hati, tentang rasa tawadhu, sifat tawadhu, dan tidak akan sombong. Maka ketika kita takbir Bapak Ibu, contoh saja daripada pendidikan sholat, ketika kita takbir Allahu Akbar, wajah kita hadap kemana Bapak Ibu? Ke atas, ke samping kanan, kiri, ke bawah, ke depan, ke belakang, kemana? Ketika kita sholat, tatapan wajah kita ke tempat sujud. Kenapa? Karena di situ ada pelajaran, engkau tercipta dari tanah. Maka rendah hatilah engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong ya. Kenapa? Ya. Karena kita diciptakan dari tanah, dikembalikan kepada tanah, dan akan dibangkitkan dari tanah. Oleh karena itu hadirin mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sholatnya benar, manusia tidak akan pernah sombong, akan rendah hati, akan tawadhu di hadapan manusia yang lain. Tetapi kalau sholatnya nggak benar, kemana-mana petantang-petenteng, punya jabatan tinggi, kemudian punya harta yang banyak, orang-orang di bawahnya udah luar biasa, udah kecil di hadapan mereka. Tetapi orang yang selalu mengagungkan Allah dalam sholatnya akan dibawa dalam kehidupannya, akan selalu rendah di hadapan Allah dan manusia yang lain. Ini adalah pendidikan sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala diajarkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita. Mudah-mudahan hadirin mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada ini adalah oleh-oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting dalam sholat kita yakni adalah bagaimana kita memiliki rasa tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah oleh-oleh dari perjalanan singkat yang fenomena dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan semakin kita mendalami hakikat dan makna Isra Mi'raj, mudah-mudahan kita sampai menambah keimanan kita, menambah keislaman kita, dan menambah keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi pintu rahmat, hidayah, dan kebaikan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
kesalahan. Mungkin ini yang dapat Afikir sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.